Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah minggu kita diambil dari Yakobus 5 ayat 13 sampai 18. Dengan tema, berdoalah. Sahabatku, ada satu orang yang selamat dari kecelakaan sebuah kapal terdampar di pulau yang kecil dan tak berpenghuni. Setelah mengetahui bahwa dirinya terdampar jauh dari pemukiman penduduk, pria ini sujud dan berdoa kepada Tuhan agar dirinya bisa diselamatkan. Hari demi hari dia jalani, tidak ada tanda-tanda bahwa pertolongan akan datang. Maka dari itu, si pria ini kemudian membangun gubuk untuk berteduh. Tetapi suatu hari, setelah dia pergi mencari makan, dia kembali ke gubuknya dan menemukan gubuk kecil itu terbakar. Secepatnya asap mengepul ke langit, dan yang paling parah, hilanglah semuanya. Dia sedih dan marah, kemudian dia berteriak sambil menunjuk langit, Tuhan, teganya Engkau melakukan ini padaku. Tetapi apa yang terjadi? Pagi-pagi keesokan harinya, dia terbangun oleh suara kapal yang mendekati pulau itu. Kapal itu datang untuk menyelamatkannya. Lalu pria itu bingung dan kemudian berkata, "Bagaimana kamu tahu bahwa aku di sini?" "Kami melihat tanda asapmu," jawab mereka. Sahabatku, mudah sekali untuk menyerah ketika keadaan menjadi buruk. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak boleh goyah karena Tuhan bekerja di dalam hidup kita dalam segala hal. Sama halnya seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Yakobus, mengingatkan jemaat bagaimana jika mengalami penderitaan baiklah ia berdoa. Ayat 13. Surat Yakobus ini ditulis sekitar tahun 80–90 M dan dikirim kepada jemaat Kristen Yahudi di perantauan. Hal ini memberikan jawaban praktis kepada kita pada saat ini, sesuai dengan situasi waktu yang dialami oleh jemaat Kristen Yahudi di perantauan pada saat itu, di mana jemaat Kristen Yahudi golongan bawah mengalami penindasan oleh sesama mereka sendiri. Sehingga jemaat Kristen menderita penyakit mentalitas dan rohani. Untuk itulah penulis surat Yakobus datang melalui suratnya untuk menguatkan mereka yang sedang mengalami pergumulan yang sedemikian berat, memberikan arah tuntunan yang praktis yang dapat digunakan, salah satunya adalah berdoa. Sahabatku, doa adalah nafas iman orang Kristen, karena melalui doalah kita berkomunikasi dengan Allah, sehingga jika kita tidak berdoa, sama halnya bahwa komunikasi kita dengan Allah terputus. Dalam berdoa tidak diperlukan kepandaian, sebab doa adalah ungkapan hati, perasaan dan keinginan manusia yang didorong oleh pengalaman hidupnya. Ketika Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa, bukan supaya mereka pandai berdoa, tetapi adalah supaya mereka bisa berdoa dengan benar. Doa yang benar tidak ditentukan oleh kepandaian seseorang merangkai kata-kata. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyampaikan doa kita dengan fokus kepada hubungan kita dengan Tuhan. Dalam nats ini Yakobus menekankan betapa pentingnya berdoa dalam segala situasi, baik sukacita maupun dukacita. Yakobus juga menekankan bahwa dalam hal berdoa, bukanlah sekedar ungkapan kata-kata, tetapi menyangkut kepada soal kebenaran dan iman. Hal inilah yang akan menentukan apakah kita telah berdoa dengan benar atau tidak di hadapan Tuhan. Sahabatku, di ayat 13, kita diajak berdoa dalam masa penderitaan maupun sukacita. Artinya adalah, apa yang kita alami dalam hidup ini adalah silih berganti, kadang suka, kadang duka. Namun dalam segala situasi tersebut, Yakobus mengajarkan bahwa kita harus berdoa. Doa bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga bisa lewat nyanyian. Banyak syair lagu rohani yang isinya merupakan doa. Itu sebabnya Yakobus mengatakan, supaya kita berdoa memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan pada waktu datang penderitaan. Dan juga berdoa memuji Tuhan lewat nyanyian pada saat ada kegembiraan. Ayat 14–15, berdoa dalam iman, artinya adalah, Tuhan tidak menginginkan kita hanya berdoa saja, tetapi harus berdoa dalam iman yang teguh. Ketika kita sakit, kita boleh berdoa memohon kesembuhan kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga boleh memakai para hambanya, para medis dan obat-obatan medis sebagai sarana kesembuhan. Jika Yakobus menyebut para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan, itu bukan berarti bahwa para penatua itu mempunyai kemampuan supranatural untuk menyembuhkan, atau minyak yang dioleskannya memiliki kekuatan mistis untuk penyembuhan.
Tetapi hal tersebut dikatakan untuk mengingatkan peran penatua, yaitu menjenguk dan mendoakan orang sakit. Dan para penatua dianggap sebagai orang yang sudah lebih dewasa dalam iman. Sehingga dikatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Ayat 15. Ayat ke-16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Artinya adalah, setiap orang telah berdosa. Namun Allah akan mengampuni dosa orang yang mau mengakui dosanya. Dan sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa setiap orang harus saling mengampuni dosa sesamanya. Sebelum berdoa, kita harus terlebih dahulu menyelesaikan perkara-perkara dosa kita baik dengan sesama dan terhadap Tuhan, sehingga kita dibenarkan. Dan doa yang dialaskan kepada kebenaran akan memiliki kuasa yang besar, asalkan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam berdoa, kita harus menyadari dengan siapa kita berbicara. Ini menjelaskan bahwa orang benar berdoa dengan menyadari keberadaan Tuhan. Tanpa kesadaran seperti itu, tidak ada gunanya berdoa. Sepandai apapun kita merangkai doa kita, jika tidak dibarengi dengan kesadaran akan keberadaan Tuhan, doa kita akan sia-sia. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan, seperti komunikasi antara seorang anak dengan Bapa. Hal itu bisa kita lihat dalam doa Bapa kami, yaitu adanya kedekatan hubungan antara Bapa dengan anak. Ayat 17-18 menunjukkan bahwa Eli adalah Nabi Allah yang telah membuktikan kuasa dari doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dalam kebenaran. Eli menjadi contoh bagaimana seorang hamba Tuhan yang berdoa dengan sungguh-sungguh mampu menghentikan dan menurunkan hujan. Apa makna yang kita dapat dari renungan ini? Pertama, doa adalah suatu bentuk perbuatan tertinggi manusia dalam hubungannya dengan Allah, namun prakarsa doa adalah Allah itu sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menyembah Allah, haruslah menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Berdoa adalah suatu keharusan bagi setiap orang yang percaya, ketika dalam kesempitan, putus asa, musibah, dan kecewa. Doa merupakan suatu perjuangan bersusah payah dan juga kegembiraan yang luar biasa. Setiap orang percaya harus berdoa, karena itu sebagai bukti kedewasaan rohani. Doa adalah sarana berkomunikasi orang percaya dengan Tuhan. Percakapan dengan Tuhan di dalam doa dapat menghasilkan jalan keluar dari persoalan kita. Doa dapat mengubah pribadi kita menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Kedua, doa tidak terlepaskan atau berkaitan dengan permohonan dan persembahan. Ini berarti bahwa ia memohon kepada Tuhan hal-hal yang kita butuhkan, memberikan diri sepenuhnya kepada bangsanya. Karena itu merupakan persembahan yang terbaik, karena berdoa bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Doa-doa yang dijawab itu sesuai dengan iman si pendoa, bukan karena tekanan suaranya yang kadang-kadang pelan atau kadang-kadang keras. Hamba adalah sebagai teladan seorang yang menunjukkan suatu sikap hamba yang mau taat dan rendah hati dalam setiap pelayanan. Dengan demikian, seorang hamba itu harus dapat mendorong dan membawa jemaatnya untuk berdoa dan mengampuni. Sahabatku, doa adalah nafas iman, maka kita harus menjadikan doa sebagai bagian integral dari hidup kita. Sebab melalui doa kita akan dijauhkan dari segala macam pencobaan, sebagaimana Yesus katakan dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.